Selamat datang kembali di Dandans Motor ya. Kita kedatangan Shogun FL di sini. Nah, ini ceritanya, historinya begini. Jadi awalnya sepeda motor ini tuh berebut. Kemudian yang punya sepeda motor ini minta bantuan kepada temennya yang katanya temennya itu pinter dalam masalah perkabelan ya, kelistrikan. Jadi setelah si temennya tadi itu memastikan bahwasannya ada kabelnya yang putus atau pergantian part-part yang lain, itu tidak membuahkan hasil, tetap juga berebut. Jadi kepada teman-teman, saya menyarankan lah ya, kalau yang tidak mengerti kelistrikan sepeda motor ya, kecuali memang dia udah berpengalaman di kelistrikan sepeda motor, jangan mencoba-coba untuk merakit kelistrikan di sepeda motor, karena itu sangat akan berbahaya sekali. Dan contohnya seperti ini. Jadi permasalahan sepeda motor ini berebut awalnya itu bukan karena kabel ya teman-teman, kabelnya yang putus ataupun kabelnya bagaimana. Jadi mungkin orang yang pertama membetulkan sepeda motor ini awalnya itu tidak mengerti perkabelan. Awalnya itu pertama permasalahannya di kiprok. Jadi kiprok awalnya ini udah konsleting ya teman-teman, terjadi konsleting di dalam kiprok itu, tersitulah terjadinya berebut. Kalau Suzuki kebanyakan permasalahan di bagian kiprok dan kabel bisa terjadi berebut. Jadi setelah saya cek, yang masalahnya itu awalnya itu di kiprok. Kenapa saya bilang di kiprok? Teman-teman bisa perhatikan di kiproknya itu. Nah, itu kan kiprok untuk AC, dan yang saya ganti ini kiprok DC. Kemungkinan kiprok pertamanya itu memang kiprok DC seperti ini, tapi berebut. Tapi karena si mekanik tadi ataupun temannya tadi yang mengerti perkabelan tidak memperhatikan kiprok DC dan kiprok AC itu, tidak mempelajari atau mengetahui mana kiprok AC dan kiprok DC. Nah, di situ sudah jelas sekali. Jadi awalnya itu kiprok awalnya itu DC berebut, digantinya dengan kiprok AC, makin berebut. Dan yang parahnya lagi, kereta ini di bawah jalan hidup tapi berebut, dan akhirnya terjadilah konsleting di bagian CDI. Nah, itu yang sangat berbahaya bagi teman-teman. Jangan coba-coba kalau tidak mengerti jalur skema kiprok AC dan DC untuk merakit ataupun untuk merakit-rakit kabel ya, merombak. Kalau mengerti tidak masalah sih. Nah, di sini sudah kelihatan jelas ini kiprok DC, ini kiprok AC. Yang dipasangnya kiprok ini kemarin ini di sini, langsung diculukan kemari. Dan berbahayanya kalau itu menggunakan baterai, untung saja ini baterainya tidak ada ya. Dan berbahayanya kalau baterai itu ada, mungkin kemungkinan baterai itu akan konsleting ataupun kabel-kabel di sini terbakar. Bisa jadi kayak seperti ini, CDI-nya pun bisa konsleting. Permasalahan di situ. Ini khusus bagi yang belum paham perkabelan ya, elektrik di bagian perkabelan. Jangan coba-coba untuk substitusi kalau tidak tahu. Jadi akhirnya seperti ini. Dan yang lebih herannya, karena tidak mendapat solusi atau mendapat permasalahannya apa, si mekanik tadi menyuruh untuk beli karburator kepada yang punya. Seperti ini, karburatornya diganti teman-teman, karburator diganti. Padahal setahu saya ini sepeda motornya ini tidak
tidak bermasalah di bagian karburator ya, tidak bermasalah di karburator. Permasalahannya hanya di bagian kelistrikan, di bagian kiproknya, regulatornya yang bermasalah. Nah itu kelihatan kan teman-teman. Jadi kepada teman-teman, kalau nggak mengerti jangan coba-coba. Nah jalur-jalurnya itu sangat beda di sini, AC sama DC itu sangat beda. Nah seperti ini. Ini kalau di sini jalurnya ini untuk pengisian, karena ini soketnya sudah diganti ya. Satu, dua, yang hitam ini nomor 1, yang hijau ini massa, yang nomor 3 ini untuk pengisian ke baterai, yang nomor 4 ini ke lampu. Kalau di AC itu beda teman-teman, terbalik. Yang lampu jadi untuk pengisian, nah, yang ini untuk pengecasan. Ya polanya terbalik teman, 1, 2, 3, 4 polanya terbalik. Jadi jangan coba-coba untuk merubah-rubah AC ke DC, akan berakibat fatal. Nanti saya akan menjelaskan soket-soketnya yang mana. Seperti ini teman-teman. Nah ini di sini ada skemanya untuk Yamaha dan Honda. Di sini teman-teman bisa lihat, yang untuk Yamaha itu soket nomor 1-nya itu, yang Honda itu berbeda. Kalau di Honda nomor 1 itu kuning, kalau di Yamaha itu putih. Kalau nomor 2-nya di Honda merah baterai, kalau nomor 2-nya di Yamaha massa. Kalau di nomor 3-nya Honda hijau, nomor 3-nya di Yamaha merah. Kalau di nomor 4-nya di Honda putih sepul, kalau di nomor 4-nya di Yamaha kuning lampu. Jadi jangan sembarangan ya teman-teman. Tidak bisa di asal VNP, kiprok AC dan DC. Jadi saran saya, kalau yang belum mengerti perkabelan, jangan coba-coba untuk merubah-rubah atau menjamper-jamper tentang perkabelan. Jadi kepada teman-teman, cuman itu saja yang saya sarankan. Semoga teman-teman bisa mengambil pelajarannya dari sebuah motor ini ya. Berakibat yang harusnya cuma mengganti kiprok, ternyata yang diganti begitu banyaknya. Jadi itu sangat sensitif bagi motor jika kabel ataupun jalur itu salah. Hati-hati kepada teman-teman. Nah seperti ini kan, kalau udah seperti ini jadi korban kan, duit keluar banyak tapi motor tidak ada menemukan permasalahannya apa. Hati-hati kepada teman-teman kalau ingin merombak kabel ataupun merakit kabel. Yamaha, Honda, Suzuki, Kawasaki itu sangat berbeda warna-warna kabelnya. Semua kabelnya itu tidak ada yang PNP seperti Yamaha ke Honda itu beda soket ataupun beda jalur, ataupun jalur-jalur kabel lain warna berbeda semua dengan Honda, Yamaha, Kawasaki. Semoga bermanfaat pada teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.